Kalau tentang psikologi komunikasi sih Mas, psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, mengarahkan, dan menguraikan, juga mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Ya, batasan dalam komunikasi itu sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme, dan juga lain-lainnya. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia adalah untuk dapat menjalin komunikasi yang koheren. Ya, artinya dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya. Dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menanggapi masalah dengan fokus dan juga tanggapan yang sesuai. Menurut para ahli, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan dan meramalkan, juga mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Itu menurut George Miller. Ada juga menurut Jalaluddin Rahmat. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Kedua orang tersebut merupakan salah satu ahli dari psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi ada 4. Yang pertama, sistem komunikasi intrapersonal. Ada juga sistem komunikasi interpersonal. Yang ketiga, ada sistem komunikasi kelompok, juga sistem komunikasi massa. Terus profesi yang dipilih apa? Kebetulan profesi yang dipilih sutradara atau filmmaker. Kenapa? Nanti tanya aja kepada ahlinya. Oke. Berbicara sutradara itu seorang yang berperan besar dalam suatu produksi film atau televisi. Nah, sebagai seorang pemimpin, sutradara juga harus bisa menguasai semua konten yang tertulis pada naskah dan menjadikannya sebuah audiovisual. Karena itu, sutradara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengatur dan memimpin sebuah produksi film agar pesan dan informasi dari sebuah film bisa tersampaikan kepada penonton dengan baik, dan hal tersebut termasuk ke dalam sistem komunikasi massa dalam ruang lingkup psikologi komunikasi, yang pastinya membutuhkan sentuhan psikologi agar pesan tersebut tersampaikan dengan baik. Salah satu contohnya misalnya ketika seorang sutradara bersama krunya sedang merancang sebuah adegan di tahap praproduksi, mereka akan merancang sedemikian rupa alur ceritanya hanya demi menyampaikan pesan, dan itu butuh teknik-teknik penyampaian, salah satunya psikologi komunikasi. Sutradara juga dituntut untuk bagaimana caranya agar psikologi penonton itu terbawa oleh adegan yang dilihat, sehingga terjadi suatu komunikasi yang baik antara pembuat film dan penonton, sehingga pesan pun dapat dalam sebuah film itu bisa tersampaikan. Dalam sebuah penyutradaraan ada yang disebut first, second, and third act. Itu merupakan struktur 3 babak disebutnya. Struktur 3 babak adalah model yang digunakan dalam fiksi naratif yang membagi sebuah cerita menjadi 3 bagian atau 3 babak. Sering disebut juga penataan, konfrontasi, dan penyelesaian. Itu dipopulerkan oleh Sid Field dalam bukunya Skenario 1979, The Foundation of Screenwriting. Dalam sebuah struktur 3 babak, babak pertama atau act pertama itu bagian setup atau inciting incident. Babak pertama atau narasi pembuka biasanya digunakan untuk eksposisi. Untuk eksposisi, untuk menetapkan karakter utama, hubungan mereka, dan dunia tempat mereka tinggal. Kemudian pada babak pertama terjadi insiden dinamis.
sebagai yang dikenal sebagai insiden penghasutan atau katalis yang menghadapkan karakter utama atau karakter protagonis. Upaya protagonis ini untuk menangani insiden ini mengarah ke situasi yang kedua dan lebih dramatis yang dikenal sebagai titik plot pertama yang menandakan akhir dari babak pertama ini. Nah, memastikan hidup tidak akan pernah sama lagi untuk protagonis. Nah, di act 1 ini juga dalam psikologi komunikasi ada konsep diri. Nah, di act 1 ini konsep diri dari tokoh protagonis itu dikenalkan secara maksimal, secara baik agar kenapa? Agar psikologi si penonton itu terbawa dengan alur cerita. Karena apa? Karena penonton ini merasa dirinya itu masuk atau menjadi seorang tokoh utama karena sudah mengenal terlebih dahulu. Nah, untuk itu si seorang sutradara akan di act pertama ini akan lebih mengedepankan konsep diri si tokoh utama agar nanti pada akhirnya pesannya bisa tersampaikan lebih baik. Di act 2 ada bagian confrontation atau di midpoint tepatnya. Babak kedua tuh juga disebut sebagai tindakan yang meningkat. Biasanya menggambarkan upaya protagonis untuk menyelesaikan masalah yang diprakarsai oleh titik balik pertama hanya untuk menemukan diri mereka dalam situasi yang semakin memburuk. Sebagai alasan mengapa protagonis tampaknya tidak dapat menyelesaikan masalah mereka adalah karena mereka belum memiliki keterampilan untuk menghadapi kekuatan antagonisme yang menghadang mereka. Nah, setelah itu merupakan plot point kedua. Nah, di act 2 ini tokoh cenderung sudah menemukan konsep dirinya, tetapi masih belum bisa menghadapi masalah yang menghadapi dirinya. Nah, kenapa? Karena di sini sutradara membuat alur dari cerita film itu untuk bahasanya naik. Nah, agar kenapa? Agar penonton lebih penasaran dan lebih greget kalau bahasa kita. Itu sebuah teknik psikologis agar si penonton yang pertama nggak bosan, yang kedua penasaran, dan ketika seseorang memiliki rasa penasaran, pasti si seseorang itu ingin mencari tahu, dan ketika dia mencari tahu, dia akan lebih memahami pesan apa yang tersirat dalam sebuah karya film. Nah, pada babak terakhir atau third act, di bagian resolution itu udah sifatnya udah klimaks. Nah, di babak ketiga ini menampilkan resolusi cerita dan subplotnya. Klimaks adalah adegan atau urutan di mana ketegangan utama cerita dibawa ke titik paling intens dan pertanyaannya dramatis dijawab, meninggalkan protagonis dan karakter lain dengan perasaan baru tentang siapa mereka sebenarnya atau apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di act 3 ini sudah jelas-jelas di dalam struktur babak act 3 ini seorang sutradara atau filmmaker ini mengendalikan perasaan si penonton dari awalnya. Yang pertama di act 1 pengenalan, di act 2 membuat psikologis penonton itu menjadi penasaran yang lebih tinggi. Di act ketiga ini memuaskan semua memuaskan semua penasaran penonton dengan memberikan jawaban atas semua pesan yang tersirat gitu dari act 1 dan act 2. Nah, di act 3 ini karena struktur babak yang terakhir yaitu klimaks, dijawablah semua pesan-pesan dan hal baru diperlihatkan untuk memuaskan psikologis penonton, sehingga pesan yang terkandung di dalam film tersebut tersampaikan dengan baik. Dan itu merupakan teknik-teknik penyutradaraan yang berhubungan dengan sebuah psikologi komunikasi. Jadi seperti itulah seorang sutradara membuat atau mengatur alur sebuah cerita film dalam praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Mereka semua tergabung dalam sebuah kru yang mempunyai tugasnya masing-masing, yang tujuan utamanya adalah
untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Karena komunikasi massa ini bersifat satu arah. Jadi maksud satu arah di sini tuh tidak bisa dikomentari secara langsung. Nah, begitu. Jadi intinya profesi dari seorang sutradara ini sangat membutuhkan salah satu ilmu tentang psikologi komunikasi, karena itu sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan untuk menyampaikan suatu pesan kepada penonton.